our video. Kehancuran, kerusakan, pemberantasan, hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina sehingga menyebabkan negara Ukraina menjadi hancur dan tidak ingin mengikuti G20. Lalu dari pihak Ukraina, pihak Rusia harus mengganti rugikan semua kesalahan yang telah dilakukan. Tahu gak sih apa yang dimaksud dari negosiasi lintas budaya? Soalnya saya gak tahu nih. Oh, aku tahu. Negosiasi lintas budaya merupakan hal tawar-menawar yang dilakukan antar suatu negara untuk mencapai kesepakatan bersama, Mal. Oh begitu, terima kasih Maila. Sekarang saya sudah tahu apa itu negosiasi lintas budaya. Sama-sama, Mal. Senang membantu Anda. Apa sih do and don'ts yang perlu dilakukan untuk menanggulangi negosiasi Ukraina dan Rusia? Yang pertama, Rusia mengalah akan negosiasi yang diinginkan Ukraina agar jalinan G20 berjalan dengan baik dan kompleks. Yang kedua, menyudahi peperangan antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga, menyudahi persiapan persenjataan dan Cina berhenti mendukung Rusia. Jangan membuat marah negara Ukraina. Yang kedua, memberhentikan kejahatan yang menimbulkan kerusakan negara Ukraina. Lalu bagaimana jika proses negosiasi yang berjalan tidak kunjung selesai? Menurut pandangan saya sendiri, negara-negara lain harus ikut campur agar permasalahan ini cepat selesai dan diambil jalan tengahnya. G20 yang diadakan di Indonesia tentunya tidak hanya membahas masalah ekonomi recover setelah pasca COVID. Namun, masalah dari kedua negara yang kita bahas tadi tentunya menjadi salah satu bahan bahasan dalam pertemuan ini. Dan hasil negosiasi dari pertemuan ini tentunya mempengaruhi keputusan tiap negara untuk diambil dalam menjalankan negaranya, seperti keputusan politik dan juga ekonomi. G20 terbilang sukses menjadi wadah negosiasi antar negara-negara besar dan yang seperti dikatakan Pak Jokowi dalam video ini. Kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Let us recover together, recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung
India tahun depan. Daripada kondisi global saat ini yang berkaitan utamanya terkait dengan perang yang kemudian dilakukan atau invasi Rusia ke Ukraina. Kalau kita baca di deklarasi ini adalah hal yang pertama kali disampaikan dalam isi deklarasi mengenai isu perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, dan ini juga dikatakan telah berdampak cukup banyak terhadap tidak hanya kepada Ukraina yang juga diinvasi oleh Rusia, namun juga berdampak pada situasi global dan juga menyebabkan beberapa kebutuhan, baik kebutuhan pangan dan energi dan lainnya juga terganggu karena adanya invasi Rusia ini ke Ukraina. Sehingga para peserta KTT G20 ini meminta agar segera dihentikannya perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina sehingga bisa kembali menstabilkan kondisi global, utamanya kondisi keuangan dari krisis yang terjadi saat ini. Dengar-dengar dari cerita yang tadi susah ya, ternyata Bapak Presiden Jokowi memindah tangankan presidensinya ke tangan India. Aduh, apakah nantinya anggota G20 akan baik-baik aja? Semoga baik-baik aja ya guys. Jadi, conclusion untuk permasalahan ini adalah setiap negara yang sedang mengalami permasalahan, solusi yang paling ampuh adalah bersatu. Dari Irian banyak cendrawasih, tepung roti diberi ragi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa esok lagi.